Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah studi hadis, yakni Ustazah Mamluatun Nikmah MPD, dan beliau selaku dosen yang memberikan saya tugas membuat peta konsep imajinasi mengenai tema-tema yang sudah diberikan oleh beliau. Di sini dengan saya Fariza Nurillah selaku mahasiswa dari Prodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial telah menggambar peta konsep imajinasi yang akan membahas tema mengenai kodifikasi hadis dan kitab-kitabnya pada masa Rasulullah SAW. Berikut merupakan gambar peta konsep imajinasi yang telah saya gambarkan. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan dasar-dasarnya saja. Pada bagian 1 yakni ada sumber hadis. Pertama-tama tentu kita harus tahu bahwa Rasulullah SAW merupakan sumber utama hadis tersebut. Apa yang beliau ucapkan, lakukan dan setujui semuanya menjadi pedoman umat Islam daripada zaman dahulu hingga era sekarang. Nah, hadis ini jadi semacam panduan hidup setelah Al-Quran. Dan pada bagian kedua ini, penyampaian hadis yang secara lisan, di mana pada masa Rasulullah hadis itu belum ditulis dalam bentuk buku seperti sekarang. Kalau di era-era sekarang, zaman-zaman sekarang, hadis tentunya sudah ada tertata rapi dalam suatu susunan dalam bentuk buku. Sebagian besar hadis pada zaman dahulu itu disampaikan secara lisan oleh Rasulullah SAW secara langsung. Para sahabat itu mendengar langsung dari Rasulullah lalu menghafalnya dengan sangat teliti. Ingat ya, masyarakat Arab itu memang terkenal dengan hafalannya yang kuat. Jadi kenapa hadis itu bisa dibukukan hingga era saat ini? Itu karena masyarakat Arab saat itu memang terkenal dengan hafalannya yang kuat. Selanjutnya di bagian ketiga yakni ada larangan dan izin menulis dalam hadis tersebut. Awalnya Rasulullah memang melarang penulisan hadis tersebut. Karena apa? Karena khawatir nanti bisa tercampur dengan ayat-ayat Al-Quran. Tapi kemudian Rasulullah memberi izin menulis hadis dalam kondisi tertentu, terutama untuk pembelajaran. Sama halnya seperti penulisan hadis ini diberikan izin untuk menulisnya karena ada suatu keadaan darurat tertentu yang membutuhkan hukum tersebut. Dan selanjutnya pada bagian keempat, di sini ada para sahabat yang menulis hadis. Beberapa sahabat pun mulai mencatat hadis secara pribadi setelah diberikannya izin menulis oleh Rasulullah. Sahabat-sahabat tersebut misalnya seperti Abdullah bin Amr bin As dengan karyanya yakni Sahifah As-Sadiqah, Ali bin Abi Thalib yang mempunyai catatan pribadinya, dan Abu Hurairah, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, juga punya catatan meskipun lebih mengandalkan hafalannya. Selanjutnya di bagian kelima, belum ada kitab hadis resmi. Walau sudah ada yang mencatat, belum ada kitab hadis resmi yang dikodifikasi. Semua masih bersifat pribadi dan terbatas. Maksudnya bersifat masih pada catatan pribadi masing-masing, dan itu pun masih terbatas, tidak menyeluruh orang mempunyainya. Kodifikasi besar-besaran itu selanjutnya baru terjadi setelah Rasulullah SAW wafat di masa para khalifah dan ulama besar. Jadi pada masa Rasulullah hadis lebih banyak dihafal, sebagian ditulis, tapi belum dibukukan secara resmi. Semua itu dilakukan agar Al-Quran dan Sunnah tetap terjaga kemurniannya, supaya hukum-hukum di Al-Quran itu tetap terjaga kemurniannya tanpa tercampur adukan dengan hadis-hadis Rasulullah.
seperti pohon, akarnya kuat, akar kuatnya adalah niat menjaga wahyu, dan buahnya adalah warisan ilmu untuk kita semua. Seperti itu. Mungkin sedikit ini saja penjelasan singkat dari saya. Terima kasih sudah menyimak. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan mudah dipahami. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.